Hai Sobat Prima, Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salve, salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya Gregorius M. Tai, Widya Suara BPSDM Provinsi NTT dalam pembelajaran materi agenda pertama pelatihan kepemimpinan pengawas, yaitu etika dan integritas kepemimpinan Pancasila. Apa kabar Sobat Prima sekalian? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat untuk belajar bagaimana menjadi pemimpin Pancasila yang beretika dan berintegritas. Sobat Prima, untuk itu, maka tujuan pembelajaran dari materi ini adalah bahwa setelah mempelajarinya, Sobat Prima mampu memahami substansi konsepsi wawasan kebangsaan dan nilai-nilai dasar bela negara guna mengembangkan etika, sikap dan perilaku dalam pengendalian pelayanan publik sebagai bagian dari wujud bela negara. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran tersebut, maka indikator hasil belajarnya adalah bahwa setelah pembelajaran ini, Sobat Prima mampu yang pertama, menjelaskan bela negara dalam kilasan sejarah kemerdekaan. Yang kedua, menganalisis nilai-nilai dasar dan teladan bela negara, serta refleksi amanah aparatur sipil negara dalam sejarah kemerdekaan. Lalu yang ketiga, menjelaskan keterkaitan tujuan dan visi dengan Pancasila, serta mengidentifikasi ancaman ketahanan nasional. Lalu yang keempat, menjelaskan konsep etika, akuntabilitas aparatur sipil negara. Dan yang kelima, menganalisis penerapan etika jabatan pemerintahan dan integritas dalam pengendalian pelayanan publik. Sobat Prima, berdasarkan indikator hasil belajar tersebut, maka materi pokok dalam pembelajaran ini adalah yang pertama, bela negara dalam kilasan sejarah kemerdekaan. Lalu yang kedua, nilai-nilai dasar dan teladan bela negara, refleksi amanah ASN dalam sejarah kemerdekaan. Lalu yang ketiga, keterkaitan tujuan dan visi negara dengan Pancasila, serta mengidentifikasi ancaman ketahanan nasional. Yang keempat, etika dan akuntabilitas ASN. Dan yang kelima, penerapan etika jabatan pemerintahan dan integritas dalam pengendalian pelayanan publik. Sobat Prima, berdasarkan kelima materi pokok tersebut, maka dalam video pertama ini kita akan belajar bersama materi tentang bela negara dalam kilasan sejarah kemerdekaan, diawali dengan refleksi tentang lagu Garuda Pancasila. Lagu nasional Garuda Pancasila tentu tidak asing lagi bagi kita kan? Nah, Sobat Prima, setelah mendengungkan lagu tersebut, silakan masing-masing mendeskripsikan salah satu lambang sila Pancasila sebagai refleksi nilai-nilai bela negara. Berdasarkan refleksi tersebut, mari kita telusuri fakta sejarah kemerdekaan dalam konteks aparatur sipil negara. Bahwa pada zaman kolonial Belanda sudah ada pegawai negeri yang disebut dengan ambitenar. Menjadi ambitenar adalah impian bagi kebanyakan anak pribumi. Namun tidak semua dapat menjadi ambitenar. Kebanyakan dari mereka adalah keturunan Belanda. Hanya sebagian kecil pribumi yang berkesempatan menjadi ambitenar. Nah, Sobat Prima, dalam banyak kasus, jabatan yang diemban oleh pegawai pribumi dilanjutkan secara turun-temurun. Mereka menjadi ujung tombak pemerintah kolonial untuk menggenjot hasil agrarian dan mengkoordinasikan para petani pemilik lahan serta mendapat bonus yang begitu besar jika sanggup menghasilkan tanaman ekspor lebih dari target. Nah, maka tak heran kehidupan mereka berbanding terbalik dengan kehidupan rakyat yang tetap miskin. Berikut adalah beberapa peristiwa penting yang berhubungan dengan ambitenar. Yang pertama,
pada tahun 1929 kehidupan para ambitenar yang nyaman mulai terganggu sebagai akibat dari adanya krisis ekonomi Malaysia yang melanda dunia. Hal ini disebabkan karena penjajah Belanda menjalankan penghematan dan pengurangan pegawai yang berujung pemecatan pegawai. Akibatnya, maka pada tanggal 26 Desember 1932, para ambitenar menggelar aksi massa di Batavia dengan membawa poster-poster berisi tuntutan pemerintah yang membuat pegawai-pegawai memberontak, turunkan harga, dan naikkan gaji pegawai. Selain itu, pendekatan pemerintah kolonial terhadap kaum pergerakan juga mengeras, di mana Soekarno, Hatta, dan Sultan Syahrir ditangkap lalu diasingkan. Dengan adanya peristiwa-peristiwa tersebut, maka kaum pribumi semakin menderita. Sobat Prima, kondisi yang memprihatinkan tersebut mulai membangkitkan kesadaran untuk merdeka dari penjajahan Belanda. Maka pergerakan dan perjuangan untuk merdeka semakin gencar dan berpuncak pada proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Para tokoh penggerak kemerdekaan, yaitu para pendiri bangsa, berfokus untuk menyusun dan menetapkan dasar dan konstitusi negara. Dalam penyusunan dasar dan konstitusi negara Indonesia, para penyusun dan perumus menunjukkan keteladanan untuk saling bersinergi sehingga menghasilkan rumusan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang digunakan hingga saat ini. Berangkat dari sejarah kelam tersebut, apakah kita sebagai pemimpin Pancasila mampu menunjukkan sinergi dalam penyelenggaraan pemerintahan saat ini? Nah, Sobat Prima, pertanyaan reflektif tersebut menutup perjumpaan kita pada materi pertama, yaitu bela negara dalam kilasan sejarah kemerdekaan. Untuk memperdalam pemahaman, silakan Sobat Prima mempelajari modul yang tersedia pada pelatihan ini, dan jangan lupa melakukan latihan untuk melihat tingkat pemahaman Sobat Prima sekalian. Demikian pemaparan materi pada sesi ini. Sampai jumpa pada materi kedua dengan topik nilai-nilai dasar dan teladan bela negara serta refleksi amanah ASN dalam sejarah kemerdekaan. Sekian dan terima kasih. Salam Prima untuk Sobat Prima. Jangan lupa like, komen, dan subscribe pada channel BPSDM di Provinsi Nusa Tenggara Timur.